Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang berganti kita rasakan sampai hari ini. Permenungan kita hari ini akan didasarkan pada kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 sampai pasal 4 ayat 6. Hari ini kita akan coba belajar bagaimana menyikapi kehidupan dari seorang Kohelet, yakni sosok yang sangat bijaksana, yang menuliskan banyak pandangan hidupnya di dalam kitab Pengkhotbah. Nah, Bapak Ibu, sadarkah Anda bahwa seringkali di kehidupan ini kita sebagai manusia itu terlalu ngoyo dalam melakukan macam-macam, melakukan segala hal. Yang ngoyo dalam belajar, bekerja, mencari uang, mencari kesenangan, dan lain sebagainya. Nah, saking ngoyonya kita mengejar pencapaian, saking ngoyonya kita mengerjakan beragam hal itu tadi, kita itu menjadi orang yang sangat kompetitif. Kita jadi sulit melihat orang lain lebih sukses ketimbang kita. Atau mungkin ekstrimnya, kita menjadi iri ketika melihat kesuksesan orang lain. Dan rasa iri hati itulah yang kemudian mendorong kita jadi makin ngoyo lagi untuk mengejar pencapaian yang kita idam-idamkan. Nah, gak hanya itu Bapak Ibu. Kengoyoan itu juga seringkali membuat kita mengorbankan banyak hal, bukan? Kita mengorbankan waktu misalnya. Mengorbankan waktu bersama dengan mereka yang kita kasihi. Mengorbankan waktu untuk beristirahat. Bahkan mungkin kita mengorbankan waktu untuk mengingat Tuhan. Kita mengorbankan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saking sibuknya, seakan-akan kita sudah tidak punya waktu lagi untuk bercakap dengan Tuhan. Tuhan dicuekin. Nah, Bapak Ibu, penulis kitab Pengkhotbah mengaku dirinya adalah seorang raja. Sudah tentu ia punya banyak urusan yang harus dikerjakan. Ia seorang raja. Sebagai seorang raja, saya juga yakin dia adalah pribadi yang sangat sibuk. Ia memberikan banyak waktunya untuk melakukan urusan kerajaan yang ini dan yang itu. Ia juga memikirkan bagaimana mengembangkan kerajaannya, sudah pasti. Ia punya karir hebat yang harus dipertahankan. Ia pun mungkin seringkali ngoyo dalam upayanya mengejar beragam pencapaian-pencapaiannya sebagai seorang raja. Tapi yang menarik Bapak Ibu, ia sadar bahwa kematian itu akan menjemputnya pada satu titik tertentu. Kalau kita perhatikan di ayat ke-19, ia mengatakan bahwa manusia pada akhirnya akan mati. Manusia yang berasal dari debu ini pada akhirnya akan kembali menjadi debu. Dan pada titik itu juga semua kebanggaan dan kejayaannya sudah nggak ada artinya. Pada momen itu, kematian itu, orang-orang sukses dan orang-orang yang dikatakan tidak sukses tidak akan ada lagi perbedaannya. Mereka sama-sama telah kembali menjadi debu. Sehingga secara tersirat Kohelet ingin bertanya kepada kita, semua yang Anda usahakan pada akhirnya kan akan habis, akan tidak bersisa. Lantas masihkah Anda ngoyo mengupayakannya? Seolah-olah dia ingin bertanya begitu kepada kita.
Masihkah kita ngoyo mengupayakan segala hal itu? Toh pada akhirnya semua akan habis. Semua tidak akan kita bawa ketika mati nanti. Namun apakah ini berarti bahwa Kohelet mengajarkan kita untuk diem-diem aja? Apakah Kohelet akhirnya mengajarkan kita untuk berpangku tangan saja, nggak usah ngapa-ngapain? Oh jelas tidak. Ia tidak mengajarkan itu. Dengan sangat tegas, ia justru menyebut mereka yang diam-diam saja ini di pasal 4 ayat yang kelima sebagai orang yang bodoh. Lantas apa yang ingin ia sampaikan kepada kita, khususnya di zaman modern ini? Dengan sangat tegas, Kohelet ingin berpesan bahwa sebagai manusia yang selalu berupaya menjadi yang terbaik, kita tidak boleh mempertaruhkan segala sesuatu di dalam hidup ini hanya demi pekerjaan atau karir kita semata. Sekali lagi, ia ingin berpesan kepada kita bahwa kita tidak boleh mempertaruhkan segala sesuatu di dalam hidup ini hanya demi pekerjaan atau karir kita semata. Tetapi juga bukan berarti kita lantas bermalas-malasan. Tidak. Tuhan telah memberikan kehidupan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita menerima dan menjalani kehidupan ini. Dan Kohelet meminta kita untuk terus bekerja dan berupaya sebaik-baiknya. Ia meminta kita untuk mempergunakan waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan itu dengan sebaik-baiknya. Namun jangan ngoyo, jangan melebihi kekuatan kita. Dan tetap ingat Bapak Ibu, jika Tuhan yang memberikan kehidupan ini kepada kita, maka sudah sepantasnya kita pun mengerjakannya, mengupayakannya bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa.